Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama SBL Suara Bumi Lampung. Masih bersama saya Nana Ratnasari. Tentunya ada narasumber luar biasa pada malam hari ini. Ada Bang Abdul Mukafi, Ketua Sekelik Sedulur Provinsi Lampung. Ya, masih berbicara lingkup Sekelik Sedulur nih Bang. Ya. Kira-kira dinamika apa aja sih yang sudah terjadi nih sejauh ini? Sudah 5 tahun berjalan dalam mengawal Sekelik Sedulur sendiri. Kira-kira dinamika apa aja sih yang sudah terjadi? Ya, kita selama 5 tahun ini memang belum pernah mengajukan untuk anggaran ya, untuk dianggarkan di APBD. Artinya tentu karena memang Sekelik Sedulur ini kalau diibaratkan orang, tentu masih balita, tentu juga masih banyak kekurangan, keterbatasan. Dan kita sama-sama tahu bahwa semua pergerakan itu tentu memerlukan biaya. Artinya karena kita tidak pernah mengajukan anggaran agar proposal ke Pemda, tentu banyak hal yang belum kita lakukan. Waktu itu 2017 kita pernah mengadakan dialog kebudayaan. Kita mengundang tokoh-tokoh adat untuk bicara tentang adat istiadat dan budaya-budaya yang sekiranya hari ini sudah bergeser seperti apa yang saya katakan tadi. Dan kita juga pernah mengadakan Sekelik Sedulur bersolawat. Kita juga pernah mengadakan Galang Silo. Galang Silo itu satu momentum, satu ritual adat yang di dalam adat istiadat Lampung itu. Kalau ada acara adat itu istilahnya sebuah sigah. Itu sigah yang di dalamnya ada kapur sirih, ada rokok, ada uang. Nah, sigah ini untuk suatu penghormatan tuan rumah kepada para tokoh-tokoh adat agar hajatnya itu dapat tercapai. Itu namanya Galang Silo. Nah, Galang Silo ini kita kupas waktu itu. Seperti apa Galang Silo dulu dan seperti apa Galang Silo sekarang. Ternyata Galang Silo ini ada dalam istilah dalam suku Jawa. Nah, ini yang kita coba mencari-cari kesamaan seperti itu. Dan tentu saja karena banyak keterbatasan dan kekurangan itu tadi, banyak di sana sini yang seperti anggota yang banyak yang masih setengah-setengah, karena memang kita contoh seragam pun kita buat sendiri, kita tidak ada donatur tetap. Dan orang ya mau bergabung ya silahkan bergabung dengan visi yang sama, tidak ada intervensi apapun dan tidak ada motivasi politik, ya silahkan saja. Pasti ya ada yang waktu itu semangat, tahun pertamanya semangat, begitu yang tahun kedua ya sudah mulai berkurang semangatnya. Itu bagian dari dinamika yang saya anggap biasa lah itu dalam berorganisasi. Yang sudah jelas ada dananya pun saja orang kadang keluar masuk, apalagi ini memang gerakan sosial yang tidak ada uangnya gitu. Dan hari ini banyak yang saya lihat di Facebook ataupun di Instagram, bahkan ada yang sudah membuat channel YouTube Sekelik Sedulur. Yang saya sayangkan lah, Sekelik Sedulur ini tidak ada misi politiknya. Kenapa harus diklaim kalau masalah untuk digunakan untuk gerakan yang sama, untuk kemaslahatan umat, kerukunan, persaudaraan, nggak ada masalah. No problem lah. Tapi ini hanya untuk gerakan politik. Ini yang saya rasa kok sampai tega gitu loh. Ada. Ada. Boleh dilihat di Facebook. Itu tidak hanya di Lampung Tengah, saya lihat di Lampung Selatan juga ada yang sudah memakai jargon Sekelik Sedulur ini.
Ketika kita konfirmasi, kita tegur, alasannya bahwa sekali sedulur itu bahasa umum, semua orang boleh pakai. It's okay. Memang benar sekali bahasa Lampung, sedulur bahasa Jawa. Tapi begitu sekali sedulur ini punya komunitas ini yang sudah berbadan hukum dan jelas sudah terdaftar juga di Kemenkumham yang tidak ada kaitannya dengan politik. Gitu. Artinya, kalaupun misal ini digunakan untuk kampanye paslon pilkada, ya kalau menang, kalau kalah, lalu artinya berhenti nih pergerakan. Nah itu yang kita hindari, bukan kita antipati dengan gerakan politik, kita lebih konsen ke gerakan-gerakan yang bisa meluruskan kembali paham-paham adat istiadat yang sekiranya sudah tidak relevan dengan para warisan dari sesepuh-sesepuh ini tadi, atau budaya-budaya yang sekiranya sudah terkikis, adanya degradasi. Nah, itu yang lebih kita konsen di situ. Jadi Bang, dari apa-apa tadi yang sudah Abang bilang nih, kira-kira gimana sih caranya rekan-rekan yang ada di rumah nih, misalkan mungkin tertarik nih dengan seperti apa sih sekali sedulur ini, jadi tertarik nih mau gabung, itu gimana Bang caranya? Bisa, itu kan ada, kita punya Twitter, kita punya grup di Facebook, ada di Instagram, silahkan follow ataupun silahkan di add, nanti kan bisa bergabung di grup WhatsApp, nanti kita data. Tetapi ini tentu berbeda, yaitu tadi yang saya sampaikan, berbeda dengan organisasi lain. Kalaupun mungkin organisasi lain disiapkan seragamnya dan macam-macam, artinya disiapkan oleh pihak pendiri atau pengurusnya. Tapi di sini kan tidak ada lah, dan kita sedang mencoba mencari-cari cara bagaimana sekali sedulur ini dapat bergerak, dapat eksis tanpa ada keterlibatan politik, baik di pemerintah provinsi dan ataupun di pemerintahan daerah. Kita berharap pemerintah provinsi atau pemerintah daerah dapat mengakomodir keinginan, harapan-harapan sedulur yang sekiranya dapat mengurai masalah-masalah yang bisa memicu konflik. Contoh, bisa dibuatkan ke perda ataupun kebijakan-kebijakan yang contoh misalkan saat hari Senin wajib berbahasa Lampung di kantor, atau wajib berbahasa Lampung di satu tempat, atau diperdengarkan lagu-lagu daerah Lampung. Ya, artinya masyarakat Lampung itu harus bisa berbahasa Lampung. Karena banyak saya diskusi, kenapa sih orang Lampung banyak tidak bisa bahasa Lampung, yang notabene-nya suku Jawa, suku Padang. Nah, katanya ini orang Lampungnya sendiri malu berbahasa Lampung, itu tidak memfamiliarkan bahasa Lampung. Nah, ini kan mestinya disikapi sama pemerintah. Kenapa kalau kita ke Palembang baru sehari 2 hari sudah piawai betul bahasa Palembang? Kenapa di Lampung sudah berpuluh-puluh tahun bahkan meninggal di Lampung tidak bisa bahasa Lampung? Nah, ini kan juga jadi satu masalah yang harusnya disikapi dengan pemerintah. Itu satu. Kedua, saya berharap kepada seperti dalam hal ini baik yang penduduk Lampung, warga Lampung yang notabene-nya suku Jawa, suku Padang, itu ciptakanlah rasa memiliki dan coba kita hilangkan stigma-stigma negatif dan gap-gap ini tadi. Satu itu tadi, mencoba belajar berbahasa Lampung, mencoba mencintai adat dan budaya, mempelajari agar bisa saling memahami. Karena seperti falsafahnya orang Jawa itu kan
sedulur papat limo pancer ya. Nah, sedulur papat limo pancer ini kan adalah suatu kesadaran bahwa kita itu hidup berdampingan tanpa orang lain kita tidak bisa berbuat apa-apa. Lah, sering saya sampaikan dengan anggota-anggota sedulur, kalaupun kita mau mempelajari, menyadari, loh, hari ini yang nyawa itu siapa, Mbak? Ya kan? Betul. Nah, yang dagang buka rumah makan Padang itu siapa? Betul. Nah, itu kan tanpa orang Jawa, yang Lampung nggak ada padi, nggak makan nanti. Nah, yang buka taruh orang Jawa, yang buka dekorasi orang Jawa. Sebenarnya ada kesalingan di situ. Iya ya, kan, ya? sebenarnya saling membutuhkan. Nah, iya. Yang dagang di pasar orang Padang, orang Cina, apalagi yang saya miris hari ini itu di lembaga-lembaga pendidikan, di tempat-tempat pengajian itu banyak sekali sekarang terpapar isu-isu radikal, menebar rasa kebencian. Betul. Dengan ceramah-ceramah agama yang dibalut ceramah-ceramah agama dengan saya melihat ini ada gerakan rokah yang seolah-olah mendikotomi masyarakat, yang mestinya pemerintah harus cepat mengatasi masalah ini. Jangan sampai paham-paham radikal ini masuk ke pola pikir para pemuda untuk yang katanya mau menegakkan negara khilafah. Yang begitu kita tanya sama mereka, kelompok-kelompok ini, saya nggak tahu ya, katanya kelompok-kelompok celana cingkrang ya, tapi saya nggak tahu itu sebenarnya kelompok apa. Ya. Gimana tuh, Bang? Menarik. Orang saya lihat mau mengaktualisasikan dirinya ketika dia mulai taat beragama, dia dengan jargon hijrah, benar. yang hijrahnya versi mereka, sehingga melihat agama lain itu seperti sentimen. Kopar kafir seperti surga sudah punya mereka gitu. Nah, ini kan problem yang sangat serius juga kalau kita bicara keberagaman ya, sesuai dengan tema. Artinya ini juga jadi PR sekali sedulur untuk menyikapi masalah-masalah ini. Saya rasa perlu uluran tangan, perlu kepedulian tokoh-tokoh agama, tokoh adat menyikapi paham-paham ini. Mungkin yang datangnya dari luar, yang dibawa oleh kelompok-kelompok ini, yang akhirnya nanti memecah belah NKRI. Betul. Memecah belah keberagaman kita. Karena perbedaan itu kan kodrat, Pak. Kodrat, perbedaan itu takdir. Jadi saya ini turun di muka bumi, lahir ke muka bumi ini tidak pernah pesan sebagai orang Lampung. Itu pesan sama ibu saya, turunkan saya jadi orang Lampung, Bu. Kalau saya nggak jadi orang Lampung, benar. Andaikan kalau saya bisa pesan, mungkin saya pesan jadi orang Australia yang lebih atau orang Cina atau malah orang Arab yang hidungnya mancung-mancung gitu kan. Saya kan nggak pesan sama Tuhan, saya nggak bisa pesan sama ibu-ibu saya. Tahu-tahu jebret jadi orang Lampung, belong, saya bilang. Makanya sering saya nggak habis pikir, segitu hinanya kah saya di mata kalian? Bahkan saya nggak pesan sama ibu saya sebagai orang Lampung. Dan saya juga Islam ini, ya memang saya sudah dilahirkan, orang tua saya Islam, maka saya juga ikut Islam. Artinya saya juga tidak bisa menjamin, tapi saya berharap bahwa saya Islam sampai akhir hayat saya. Tetapi kan semua itu Allah yang tahu. Terkadang hari ini kita mengukur kadar keimanan orang. Kalau dia nggak pakai celana cingkrang, kafir, sesat, seolah-olah itu surga punya mereka gitu loh. Kalau nggak sesepaham dengan mereka gitu loh. Harus ada aturan-aturan lain seperti berpakaian itu harus seperti yang mereka mau. Harus kalau perempuan itu harus pakai cadar ya kan. Itu kalau laki celananya kudu cingkrang, jenggotnya kudu panjang. Nah,
ini paham yang sekarang ini sedang merebak, dan ini menjadi apa ya, hari ini jadi alat untuk melemahkan lawan politik ketika ajang-ajang pemilu gitu loh. Seperti kita lihat di DKI Jakarta. Nah, artinya saya berharap ini tidak terjadi di Lampung. Tolong saya menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat di Lampung, janganlah menggeret-geret soal perbedaan ini, keberagaman kita, karena founding fathers kita, para pendahulu kita sudah susah payah membangun keberagaman ini yang diikat dalam Bhinneka Tunggal Ika, yang diikat melalui Pancasila itu, yang menjadi dasar negara kita. Loh, kok malah ini dirusak hanya untuk kepentingan politik? Nah, segitu pentingkah jabatan hanya harus mengorbankan perpecahan di antara kita? Saya rasa itu. Dari apa keberagaman nih, Bang? Ngomongin keberagaman, dari tadi kan kita ngomongin keberagaman. Dari keberagaman yang ada di Sekelik Sedulur ini sendiri, targetan apa sih, Bang, untuk beberapa tahun ke depan kira-kira ditargetkan oleh Sekelik Sedulur ini? Kami berharap Sekelik Sedulur ini bisa dapat terbentuk ke seluruh penjuru, minimal di Lampung Tengah, karena Sekelik Sedulur lahir di Lampung Tengah ya. Dan Lampung Tengah ini paling majemuk dari kabupaten-kabupaten yang lain dan terluas. Nah, setelah itu ya kami berharap dapat terbentuk di kabupaten-kabupaten lain. Itu. Yang kedua, kami berharap karena apa ya? Ya itu tadi, setiap organisasi mungkin hal yang mungkin sebagian orang bilang hal yang mustahil ketika organisasi itu bisa eksistensi tanpa ada anggaran. Nah, kami sedang mencari-cari cara tidak merepotkan pemerintah, tapi ini komunitas tetap berjalan. Bagaimana? Apakah ada hal-hal yang sifatnya produktif yang bisa kami hasilkan sehingga bisa menghasilkan income ekonomi? Nah, yang ketiga, saya berharap anggota yang ada itu dapat mengkristalkan lagi visi misi, menyamakan lagi visi misi, dan anggota yang belum bergabung silahkan bergabung dengan akun-akun media sosial Sekelik Sedulur. Saya rasa itu. Kira-kira manfaat apa sih, Bang, yang bisa rekan-rekan Sekelik Sedulur atau masyarakat pada umumnya bisa dirasakan gitu, Bang, terkait adanya Sekelik Sedulur hari ini? Kalau harapan kami sih ya, tentu Sekelik Sedulur ini mendatangkan manfaat, tapi mungkin lebih pasnya itu dipertanyakan dengan masyarakat luas ya, yang di luar Sekelik Sedulur. Karena kalau kami yang menyampaikan, pasti kami menyampaikan hal yang itu yang bagus-bagus kan, yang tentu kami bilang banyak manfaatnya. Tapi setidaknya begini, dari saya mendirikan Sekelik Sedulur itu banyak yang menaruh harapan, banyak juga yang sudah memberi masukan, dan sekiranya Sekelik Sedulur ini dapat eksis ke depan dengan harapan bahwa Sekelik Sedulur ini bisa merubah mindset baik yang Lampung, suku Lampung ataupun suku Jawa untuk menghilangkan kebencian atau sentimen ini tadi, yang stigma negatif yang saya bilang ini tadi, sehingga kalau stigma ini sudah hilang, bisa terjalin komunikasi yang lebih dalam, silaturahmi, yang orang Lampung bisa berbahasa Jawa, yang orang Jawa bisa berbahasa Lampung. Ada istilah di dalam Lampung itu ada angkat mewali, Pak. Jadi angkat saudara. Nah, itu kan bisa dilakukan. Nah, ini mestinya juga dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan kebudayaan ini tadi agar semakin harmonis. Salah satunya tadi ada acara
angkat saudara itu tadi, angkat mewali. Ya. Iya. Nah, itu agar contoh gini ya, yang saya bilang tadi, kalaupun pemerintah bisa mendorong kegiatan-kegiatan sifatnya kebudayaan ini tadi untuk merukunkan kedua ini tadi, dan aparat kepolisian, aparat hukum juga dapat menindak tegas perilaku-perilaku kriminal ini, pelaku-pelaku kriminal ini tadi, terutama curanmor. Ini kan tentu dia berefek dengan ekonomi. Orang ada aktivitas di jalan dari sini mau keluar ke Bandar Lampung, itu tidak perlu khawatir ada curanmor, ataupun tidak ada lagi gap-gap yang sekiranya bisa menimbulkan keributan. Betul. Nah, ini saya rasa tentu menimbulkan multiplier effect nih di bidang pendidikan, ekonomi, sosial, banyak. Terima kasih nih Bang udah sharing sepanjang ini kan. Nah, mungkin ada sedikit kalimat atau kata untuk rekan-rekan yang ada di rumah sekalian closing statement. Ya, terima kasih juga. Saya menghimbau dan mengajak kepada generasi muda, mari kita bersama-sama membangkitkan, menciptakan rasa perdamaian, menjalin persaudaraan ini melalui lewat sedulur ataupun lewat organisasi-organisasi lain yang sekiranya bisa menciptakan suasana yang damai untuk merawat keberagaman ini, tidak hanya dengan suku Lampung dan suku Jawa saja, kepada semua suku, kepada semua agama, karena pada hakikatnya keberagaman itu adalah anugerah yang mesti kita rawat. Contoh, kita beli emas ya, toko emas yang jualnya orang Cina, beli material yang jualnya orang Cina. Apakah kita mempertanyakan agamanya? Betul. Ketika ada terjadi di kecelakaan di jalan, ada menolong kita, apakah kita masih sempat mempertanyakan agama dan sukunya? Nah, hal ini yang perlu sering kita ulas kembali agar tercipta rasa cinta ini tadi. Karena saya rasa obatnya cuma rasa cinta. Begitu ya, Bang? Iya, karena kalau dengan ada rasa cinta ini tadi, perbedaan-perbedaan itu akan sendirinya tersingkirkan. Kita akan mencari-cari persamaan. Tapi kalau sudah benci, maka kita akan mencari-cari cara untuk menghindar atau bermusuhan. Benar. Nah, makanya saya mengajak generasi muda agar kita rawat keberagaman ini. Betul. Yang sudah diwariskan oleh Panipaders kita, dan semoga kita bisa bersama-sama menciptakan dengan sesuai slogannya Sekelik Sedulur ini, damai bumi Lampung mengikat erat sekelik sedulur. Itu saja. Kami ucapkan terima kasih untuk Bang Kavi yang sudah menyempatkan waktunya agar hadir bincang bareng sama Nana di sini di SBL. Luar biasa semangatnya. Alhamdulillah acara kita pada malam hari ini berjalan dengan lancar ya, dengan tema menjaga keberagaman bersama sekelik sedulur. Ada sedikit kata atau kalimat yang bisa saya petik. Hasanah keberagaman menjadi kedamaian. Sekian dari saya, Nana Ratnasari, tetap di SBL Suara Bumi Lampung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.